Players, di film di sini. Nah, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 995. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video filmnya langsung muncul di HP kalian. Serta buat kalian yang ingin pages dan emoji yang lucu-lucu, seperti contohnya ya orang-orang ini, mungkin kalian pun bisa lihat. Kan bisa langsung join di channel membership Devil Nomi dengan cara klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, serta pastikan kalian menonton videonya sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Dan benar sesuai perkataan kemarin, bahwa jika spoiler di hari Selasa ini sudah cukup banyak, pasti Raw dan yang lain-lainnya akan muncul dengan sangat cepat. Karena toh hari Kamis sore sudah keluar aja tuh Raw-nya. Jadi chapter kali ini, tepatnya di chapter 995 akan berjudul Kunoichi Ouch atau mungkin Sumpah Sang Kunoichi lah. Dimana Kunoichi ini berarti ninja wanita. Jadi jika kita lihat dari chapter ini, sebenarnya ada dua orang yang memungkinkan yang akan kita bahas di video ini. Seperti biasa, kita akan mulai review ini dari cover story. Dan benar saja prediksi saya di review sebelumnya, karena setelah beresnya cover story dari BG, kemungkinan selanjutnya akan disediakan cover untuk requestan gambar dari orang-orang. Di sini kita melihat Luffy yang sedang berada di suatu kelas lah, dengan ya monster-monster yang menarik. Chapter ini diawali dengan keadaan Marco, Big Mom, dan Perospero yang sebelumnya terlihat mereka sedang ngobrol santuy. Tapi di sini Marco mencoba menghentikan Big Mom yang akan menuju ke puncak perang Onigashima. Di situ Marco berkata bahwa dia tidak tahu apa perannya di perang ini. Dia lebih tahu dari semua orang yang ada di sana seberapa berbahayanya Big Mom ini. Ya wajarlah, Marco ini sudah hidup cukup lama dari zamannya Shirohige. Api Prometheus yang beradu dengan api biru Marco pun terlihat di sini merasakan kesakitan. Ya itu wajar lah, karena kita tahu api Marco ini memang jenis api yang berbeda lah dan unik sendiri, tidak seperti api normal yang lain. Lebih tepatnya api Phoenix lah yang berwarna biru. Lalu di situ Big Mom menangkap Marco dan memegang lehernya. Dimana Perospero sudah siap memanahnya dengan panah buatan buah iblisnya. Bener deh, Perospero ini kreativitas dan imajinasi dalam penggunaan buah iblisnya sudah di level yang berbeda. Saya sangat yakin Carrot tidak akan cukup kuat untuk ngalahin Perospero ini. Ya sebenarnya saya pernah membahas seberapa kuat Perospero di video ini, mungkin kalian bisa cek juga. Dan di saat Perospero ini mau menyerang Marco, di situ muncullah Carrot dan juga Wanda yang sudah berada di mode sulongnya. Lagi-lagi kita melihat mode cantik dari sulongnya Carrot. Dimana serangan mereka berdua ini tidak tanggung-tanggung, langsung serang di mukanya. Mantap sekali. Di situ Carrot berkata dialah orang yang membunuh Pedro. Ya walaupun ada juga banyak dari kalian yang bilang, lah kan Pedro ini bunuh diri, bukan mati sama Perospero. Tapi kalau tidak ada si Perorin ini, semuanya waktu itu nggak akan dalam posisi genting. Jadi jelas Pedro tidak akan mati jika tidak ada Perospero. Emang bukan Perospero yang bunuh Pedro secara langsung karena dia ini bunuh diri, tapi tetap dia melakukan itu karena Perospero ini juga. Jadi secara tidak langsung Pedro ini mati karena Perospero, yang akhirnya dijelaskan juga oleh Carrot kan. Dan Big Mom akhirnya langsung lari ke daerah peperangan karena dia kesal harus buang-buang waktu dengan pertarungan yang tidak penting. Dan dia lebih ingin ikut di perang besarnya. Ya walaupun sebenarnya perang yang benar-benar baru terjadi itu hanyalah di puncak saja, di mana Scabbard versus Kaido. Dan di situ Big Mom berkata kepada Marco, jika kau ingin membunuhku, kita bisa lakukan ini lain kali. Saya tidak punya cukup jiwa untuk melawanmu. Oke, sebenarnya di bagian ini kata-katanya cukup tricky. Entah maksud dari perkataan no soul to use on you ini, apakah dia butuh menyimpan stamina yang banyak untuk perang ini, atau memang arti soul di sini kita artikan secara literally, di mana Big Mom membutuhkan jiwa-jiwa dari orang yang ada di sana, lebih tepatnya kemampuan buah iblisnya untuk bertarung, atau bagaimana sebenarnya ini masih kurang jelas. Dan kita kembali ke keadaan yang super chaos di panggung utama, di mana terlihat Zoro yang masih mengejar dan menyerang Apo dengan jurus pedang terbangnya, Honho. Tapi Apo ini berhasil menghindarinya. Karena dia kesal, banyak kroco-kroco yang tetap ngejar. Apo akhirnya menyerang mereka dengan jurusnya yaitu Don.
Dan saat itulah X-Drake dan Zoro yang sebelumnya bersama-sama, mereka pun akhirnya menyerang Apo bersama-sama juga. Di sini sebenarnya sangat wow juga sih, Apo berhasil menahan kedua serangannya dengan tonfa miliknya. Jujurnya dari sini pasti banyak juga yang bilang nih, wih Apo hebat banget bisa lawan keduanya. Tapi menurut saya Zoro sendiri ini sudah lebih dari cukup untuk ngalahin Apo. Bahkan di sini Apo sendiri yang berkata, tunggu sebentar, bukankah berlebihan kalian berdua datang kepadaku secara bersamaan? Sebenarnya cukup terjawab juga di sini bahwa Zoro ini emang ingin bantu Kinemon dan yang lainnya, dan melawan Apo ini cuma menghabiskan waktu saja, dan itu sangat wajar. Dimana sebenarnya hal ini akan berhubungan juga dengan kejadian selanjutnya. Excited Ballet milik Queen ini, lebih tepatnya S. Oni, ini mengenai banyak sekali orang di panggung utama. Brook pun sebenarnya terkena serangan ini, tapi karena dia ini tidak mempunyai daging dan mempunyai darah, jadi aman lah. Tapi di lain pihak, banyak teori yang berkata bahwa Zoro lah yang akan terkena peluru tersebut, melainkan langsung dipatahkan oleh Horikoshi Sensei. Yang terkena di sini adalah dokter kapal kita, yaitu Chopper. Satu-satunya orang yang seharusnya bisa membuat antidot dari serangan tersebut. Maka jika begitu, dari sini satu-satunya cara ya jelas lah, kita harus menunggu Zoro untuk mendapatkan antidot dari Apo. Ingat, dia mempunyai waktu hidup 1 jam saja. Jadi inilah sepertinya plot yang memang Oda buat kenapa semua orang harus ngejar Apo, karena ya dokter kita terkena serangan. Apakah ini akan menyambung dengan teori orang-orang yang dari masa depan katanya Chopper ini akan mati? Nah sebenarnya banyak juga yang bilang nih, Bang tenang aja, kan masih ada Marco yang bisa nyembuhin semuanya. Menurut saya, penyembuhan dari Marco ini cukup berbeda dengan penyembuhan pada umumnya. Karena api biru Marco ini tidak bisa menyembuhkan bagian dalam tubuh lah, seperti darah atau sel-sel di dalamnya. Melainkan sejauh ini kita hanya bisa melihat dia menyembuhkan luka luar saja, terutama ketika dia ini menyembuhkan binatang di pulau tempat Shirohige. Kalau untuk diri dari Marco ini yang seperti bisa regenerasi jelas lah, karena dia adalah user dari penggunanya. Kekuatan penyembuhan saya tidak bekerja lebih efektif ke orang lain dibandingkan diri saya sendiri. Satu-satunya orang yang bisa menolong dari Excited Ballet-nya Queen ini jika tidak Chopper adalah Torao. Yang notabene dia ini sebenarnya ahli bedah yang dapat menggunakan OP-OP-nya untuk melakukan apapun. Tapi kita masih belum tahu keadaan Lau ini ada di mana. Dan menariknya di sini, Queen pun berkata, oh jadi itu adalah petarung terhebat kedua dan ketiga bajak laut topi jerami. Dimana akan lebih baik jika menghancurkan mereka terlebih dahulu. Apa yang bakal dia lakuin ya untuk itu? Di sini pun kita lihat Queen ini mengasumsikan mereka adalah 2 orang terhebat karena dia melihat bounty dari Zoro dan juga Sanji. Dimana bounty Sanji yang kita tahu dia lebih tinggi dari Zoro kan, di 330 juta berry. Sebenarnya jika Queen ini melihat bounty dari Jinbei, dia pasti akan mengubah urutan tersebut. Karena Jinbei dia berada di urutan kedua bounty tertingginya. Pertama Luffy, lalu Jinbei dengan 480 juta, lalu Sanji, Zoro, dan juga Usopp. Ingat, God Usopp. Nah, apakah Queen akan langsung menghadang Zoro di sini dengan perkataannya, "Duh, yang ribet ini sebenarnya Kid dan Lau ini ada di mana sih?" Padahal Apo ini menurut saya akan sangat keren atau pas jika dia melawan Kid kembali, dan Zoro akhirnya dia bisa membantu ke atas untuk melawan Kaido. Mungkin Drake ini akan balas dendam melawan Queen dengan Lau lah, ya kita masih belum tahu. Di sini pun Queen dia menyinggung tentang keluarga Germa atau Vinsmoke. Jujurnya ini hal yang wajar sih, mengingat Queen ini seorang ilmuwan, ya dengan level senjata yang dibuatnya yang sudah sampai ke sel saraf segala macam. Jadi jika dia ini ada hubungan dengan Vinsmoke Judge, ayah dari Sanji ini, maka itu semua akan masuk akal. Kenapa dia bisa membuat semua senjata yang luar biasa hebat? Sebelumnya senjata Mumi pun sangat masif sekali di Udon kan? Apakah dia akan mencoba meneliti tubuh Sanji yang sebagai tubuh buatan? Ya walaupun kita tahu Sanji ini produk gagal dari Germa, tapi apakah benar-benar tidak ada gen lain secara 100%? Atau tubuhnya ini benar-benar gagal dan manusia normal secara 100%? Sebenarnya saya ada teori tentang hal ini, mungkin akan saya bahas di next video ya. Dan inilah dia highlight dari chapter kali ini, yaitu ulti Patch One dengan Usopp Nami. Dimana ternyata keisengan Usopp Nami yang sebelumnya buat kesal ulti ini, mereka benar-benar cukup parah di sini karena kita melihat Usopp sudah berdarah-darah dan dia pun menyerang ulti dengan jurusnya tapi dimentahkan oleh Patch One. Usopp mengeluarkan jurusnya lagi alias Midoriboshi Javelin, keluarnya ya tombak-tombak lah, dan situ dia mengenai Patch One.
Sebenarnya Usopp cukup hebat juga ya, dia berani ngelawan mereka berdua yang ada di mode Zoan-nya seperti itu. Dan benar saja, prediksi saya juga di video spoiler sebelumnya, bahwa serangan yang mengenai Usopp ini sepertinya bukan serangan kaleng-kaleng. Karena ternyata ulti ini dia mengeluarkan salah satu serangan terkuatnya loh. Sebelumnya, dia menggunakan hal itu kepada Luffy, tapi ingat, itu bukan di mode hybrid. Pada Usopp, dia menggunakannya di mode hybrid yang jelaslah efeknya pasti berkali-kali lipat lebih kuat, dan itulah kenapa tulang Usopp retak. Ingat tidak, bahkan retaknya Usopp ini sangat mirip ketika yang terjadi di Alabasta. Itu benar-benar sangat persis sekali ketika dia menerima bat baseball seberat 4 ton milik Mr. 4. Bahkan adegan selanjutnya pun sangat mirip. Oda sebenarnya makin mantep ya, dia bahkan di sini berani memperlihatkan Nami yang dalam keadaan mengenaskan seperti itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, Oda membuat wanita di kru topi jerami ini terluka sampai separah itu. Dari Alabasta, Enies Lobby, dan semua-semuanya mereka tidak pernah membuat Nami sampai semengenaskan seperti ini. Di sini pun ulti yang sangat kesal kepada Luffy karena sebelumnya Luffy ini berkata, aku akan mengalahkan Kaido dan menjadi Raja Bajak Laut. Kita pun tahu itu kata-kata normal dari Luffy lah. Tapi disitu pun ulti sebelumnya berkata bahwa bos Kaido lah yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Karena kesalnya ulti, dia berkata kepada Nami, saya akan biarkanmu hidup jika kau berkata kaptenku ini alias Luffy tidak akan menjadi Raja Bajak Laut. Nami yang menangis dengan darah di sekujur mukanya. Waduh, sebenarnya saya ngenes banget lihat Nami seperti ini. Ya nggak tega lah, Nami yang cantik dibuat seperti ini. Dan di sini dia berkata, Luffy lah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Waduh, merinding disco bro. Dalam posisi begitu pun, mereka semua, kru dari Luffy ini tetap tidak rela ada orang lain yang menjelek-jelekan kaptennya. Momen ini sebenarnya sama persis sekali ketika di Alabasta ada orang lain yang ngejelekin Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut kan, yaitu Miss Merry Christmas. Tapi di situ Usopp yang terkena serangan, dia juga yang ngomong. Di sini Nami yang ngomong, tetapi Usopp yang tetap kena serangan. Haduh, Usopp kamu memang pria sejati. Jujurnya banyak pola yang terlihat dari arc-arc yang ada di One Piece ini sih. Contohnya Alabasta yang sangat mirip dengan Dressrosa menolong kerajaan. Lalu Enies Lobby yang mirip dengan Whole Cake Island, di mana di Enies Lobby kita melihat Luffy menyelamatkan Nico Robin, dan sesudah itu bounty-nya naik 3 kali lipat dari 100 juta ke 300 juta. Dan sama di arc Whole Cake Island, tepatnya di arc-nya Big Mom, di situ Luffy nyelamatin Sanji dan bounty-nya pun naik 3 kali lipat dari 500 juta ke 1,5 miliar berry. Maka Wano Kuni ini jika begitu akan cukup mirip dengan Alabasta, karena di arc Alabasta ini Luffy pertama kalinya mengarahkan orang dengan title yang lebih tinggi, alias dia melawan si Chibukai untuk pertama kalinya. Dan di sini Luffy melawan Yonkou untuk pertama kalinya, ya maksudnya di mode serius lah, dan kemungkinan dia pun akan menang. Wadaw sekali. Nah, kita kembali ke chapter. Sebelum ulti mau membunuh Nami, datanglah Otama dengan Komachio dan menggigit kepala ulti. Oke, jadi apa yang sebenarnya Otama lakukan di Onigashima? Apakah ini bisa dibilang sebagai penyelamatan? Ya, karena saya sangat tidak yakin bocah Otama ini bisa menang melawan 2 orang Tobiropo. Mungkin ada orang lain yang membantu. Apakah akan datang Hitetsu? Menarik. Mungkin kita akan menantikannya di chapter depan. Jadi apa ya sumpah yang jadi judul oleh Kunoichi ini? Apakah sumpah Otama untuk membantu Luffy Aniki? Atau perkataan Nami ini untuk membuat Luffy menjadi Raja Bajak Laut? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi begitulah untuk review kali ini. Dan ada berita baik juga yang jangan kalian lewatkan, bahwa minggu depan tidaklah libur. Dan dikatakan juga chapter depan di 996 akan rilis lebih cepat. Wih, mantap sekali. Jadi overall ini chapter yang sangat gila sih menurut saya, karena kata-kata yang epic dari Nami dan Oda berani membuat Nami semengenaskan itu. Maka ini salah satu chapter yang hampir sempurna, maka akan saya beri nilai 9,5 dari skala 10. Jadi mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi kalian sekarang sudah bisa join menjadi membership channel Devil Nomi, anjay. Dengan cara klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Mulai dari Rp10.000, kalian bisa mendapatkan fitur-fitur menarik seperti emoji, pages di nama kalian, dan keuntungan lainnya khusus di member Devil Nomi. Untuk pembayaran cukup mudah. Kalian dapat bayar melalui Google Play yang bisa langsung terhubung dengan GoPay. Scoot Placers?
Nah seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devila pamit and I'll see you guys next time.